Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas pada kesempatan ini mengenai fikih Lailatul Qadar. Yang pertama tentang keutamaannya, disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar." Dari ayat ini, para ulama mengambil beberapa pelajaran bahwa keutamaan malam Lailatul Qadar itu yang pertama, annallaha azza wa jalla anzalal Qur'ana fi hadhil lailah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Awal Nabi mendapatkan wahyu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, itu di malam Lailatul Qadar, di awakhir Ramadan. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Ya, dan sesungguhnya kami memberikan peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang kedua, annallaha azza wa jalla azzama sya'naha bidzikriha. Allah Subhanahu wa taala memuliakan malam Lailatul Qadar dengan menyebutnya di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah muliakan malam Lailatul Qadar itu. Karena Allah sebutkan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah Lailatul Qadar itu? Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah menyebut nama makhluknya, ini menandakan betapa pentingnya makhluk tersebut. Ketika Allah sebutkan wal fajr, demi waktu fajar, betapa istimewanya waktu fajar. Ketika Allah katakan wadduha, demi waktu duha, betapa istimewanya waktu duha. Gitu ya. Dan yang ketiga, annal ibadata fiha khairun minal ibadati fi alfi syahrin laisa fiha lailatul qadar. Di antara keutamaan Lailatul Qadar ini, ibadah pada malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, bukan setara 1000 bulan, tidak. Bahkan lebih baik. Ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu lebih baik daripada alfi syahrin, 1000 bulan. Fadilah yang keempat, jamaah sekalian, annal malaikata tatanazzalu fi hadhil lailah. Qila tatanazzalu birrahmat wal barakat was sakinah. Bahwa malaikat turun pada malam itu. Malaikat turun ke dunia. Para ulama mengatakan malaikat turun dengan membawa rahmat, dengan membawa keberkahan-keberkahan, membawa ketenangan. Wa qila tatanazzalu bi kulli amrin qadahu Allah wa qaddarahu li hadhihi sanah.
Ada juga ulama yang berpendapat malaikat turun pada malam Lailatul Qadar itu membawa takdir yang akan ditetapkan kepada manusia untuk 1 tahun ini. Untuk dalam 1 tahun perjalanan. Ya. Nah, jadi malaikat turun untuk membawa takdir manusia. Yang sudah ada di Lauhul Mahfuz itu dibawa untuk 1 tahun ini. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ad-Dukhan ayat 4 sampai 5. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina inna kunna mursilin. Ya, ini dalilnya. Jadi ada takdir sanawi, takdir tahunan, bahwa dalam 1 tahun ini si fulan akan seperti ini, seperti ini. Ada bulanan dan juga harian. Baik. Tetapi itu semua sudah ada terkumpul di Lauhul Mahfuz. Makanya kan kita pernah dengar hadis, gara-gara si fulan silaturahmi, maka dipanjangkan umurnya. Kata Imam Ibnu Hajar, dipanjangkan umurnya di dalam ilmu malaikat, bukan di Lauhul Mahfuz. Misal bapak apa misalnya? Abu Aisyah misalnya. Ada sini Abu Aisyah. Nggak ada ya. Contoh, dia diberikan takdir tahunan. Nah, Abu Aisyah ini sebenarnya usia dia 70 tahun di dunia ini. Tapi di ilmu malaikat, malaikat pencabut nyawa. Siapa nama malaikat pencabut nyawa? Malaikat maut, bukan malaikat Israel. Ya, jadi Israel itu penamaan yang menurut para ulama akidah itu tidak berdasarkan hadis-hadis yang kuat. Jadi malaikat maut disebut dia malaikat maut, bukan Israel. Ya. Jadi di pengetahuan malaikat maut si fulan ini usianya 60 tahun. Tapi ternyata 70 tahun di Lauhul Mahfuz. Karena bagi mereka takdir itu diberitakan per tahun. Sehingga dia tidak tahu. Jadi sebenarnya yang di Lauhul Mahfuz itu nggak berubah, Pak. Yang di Lauhul Mahfuz itu tidak akan pernah berubah. Tapi di ilmu malaikat, di pengetahuan malaikat. Karena malaikat itu juga terbatas apa yang mereka ketahui sesuai dengan apa yang Allah berikan ilmunya. Jadi si fulan ditakdirkan, Masya Allah dia itu usianya di ilmu malaikat 60 tahun, ternyata di Lauhul Mahfuz 70 tahun. Karena apa? Dia orang yang rajin menyambung tali silaturahmi. Atau makna yang lain kata para ulama, dipanjangkan umurnya, usianya berkah. Udah wafat dia 50 tahun yang lalu. Sampai sekarang orang masih menyebut-nyebut kebaikannya. Itu makna dipanjangkan umurnya. Lihat Imam Asy-Syafi'i. Kapan beliau wafat, Pak? Tahun berapa beliau wafat? Tahun 204 Hijriyah. Berarti abad ketiga awal. Sekarang udah abad ke-14. Artinya sudah 11 abad. Orang-orang masih menyebutkan kebaikan Imam Syafi'i. Orang-orang mengambil pelajaran dari karya-karya tulis beliau. Imam An-Nawawi juga demikian. Ya kan? Walaupun beliau tidak punya anak, tidak menikah dia, tapi ada keran pahalanya, ilmu yang bermanfaat. Ya, Arba'in Nawawiyah, Riyadus Shalihin, siapa yang tak kenal ya? Jadi ada yang berpendapat dipanjangkan umurnya itu usianya berkah, tetap panjang umurnya walaupun dia sudah wafat. Itu mengalir pahalanya. Ya, baik. Itu dia jamaah sekalian. Makanya
Ada yang berpendapat di antara keistimewaan Lailatul Qadar itu diturunkanlah takdir sanawi, takdir tahunan. Nah, annal amna was salama yahillu fi hadhihi al-lailati ala ahli al-iman wa taslimul malaikah yatawala alaihim fiha. Bahwa pada malam itu rasanya tentram, tenang, ya. Itu di antara fadilah Lailatul Qadar. Wa an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyamul lail, ya, salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan harapan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik. Pertanyaan berikutnya, ayyu lailatin hiya? Kapan itu malam Lailatul Qadar? Nah, ya, kapan terjadinya? Sepakat para ulama itu di sepertiga akhir, di 10 akhir Ramadan. Ya, jadi sebenarnya Pak, kan sering kita dengar tuh hadis 10 awal Ramadan rahmat, 10 pertengahan Ramadan maghfirah, 10 akhir Ramadan itqun minan nar, ya, dibebaskan dari siksa neraka. Itu hadisnya tidak sahih. Yang sebenarnya setiap malam di bulan Ramadan turun rahmat, turun maghfirah, dan ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Jadi setiap malam, mulai malam pertama sampai malam terakhir, itu selalu ada rahmat, maghfirah, dan itqun minan nar. Jadi bukan dibagi 3 seperti itu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi lailatul qadri ikhtilafan katsiran wa tahassala lana min madzahibihim fi dzalika aktsara min 40 qaulan. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan itu malam Lailatul Qadar. Jadi mazhab mereka di sini, mazhab dalam artian sini pendapat, ada 40 mazhab. Ada 40 pendapat yang diperselisihkan tentang Lailatul Qadar. Tak mungkin kita bahas semua di sini. Ya, wal aktsaruna ala annaha fil ashril awakhir min Ramadan. Mayoritas berpendapat itu adalah di 10 akhir Ramadan. Karena kata Nabi, fabtaghuha fil ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar itu di sepertiga malam, di 10 akhir malam Ramadan. Nah, ada pertanyaan kemarin, ya, atau tadi ya di grup. Ada yang bertanya, mungkin nggak Lailatul Qadar itu di malam ganjil, di malam genap? Mungkin saja. Jadi sepakat ulama dari 40 pendapat tadi, mereka sepakat Lailatul Qadar itu di 10 malam akhir. Pendapat yang paling kuat kebiasaannya malam ganjil. Mungkinkah di malam genap? Mungkin saja. Ini menjawab pertanyaan yang kemarin. Misal, di sini kita malam 21. Ya, atau di sini kita malam 23. Di Indonesia masih malam 22. Masih dua-duanya begitu kan? Bisa jadi. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi di sini dijelaskan wa aktsaruhum kadzalika ala annaha lailah as-sabi' wal 20. Ya, ala annaha lailatus sabi' wal 20 wa huwa qaulu jama'atin minas sahabah. Banyak juga yang berpendapat malam Lailatul Qadar itu seringnya di malam 27. Ini pendapat kebanyakan para sahabat. Ya, tapi penulis mengatakan walladzi yazharu li anna lailatal qadri fil ashril awakhir wa autaril ashri akadu wa annaha tantaqilu fiha. Yakni malam Lailatul Qadar itu tidak menetap di satu malam.
Dia berpindah-pindah di setiap tahun. Karena Nabi pernah mengabarkan, pernah itu malam Lailatul Qadar di malam 21. Inilah malam ini. Pernah kejadian di zaman Rasulullah, malam 21 Lailatul Qadar. Nah, sebahagian orang berpendapat begini, Lailatul Qadar itu sekejap mata kemudian hilang. Bukan begitu, Pak. Misalnya cuma setengah jam, 1 jam doang, kemudian hilang. Bukan begitu. Lailatul Qadar itu dari banyaknya pendapat yang diperselisihkan, maka Lailatul Qadar itu satu malam suntuk. Wallahu alam. Ada ulama-ulama yang berpendapat demikian. Sehingga apa? Ibadah yang antum lakukan di malam itu lebih baik dari 1.000 bulan. Mulai dari awal malam. Kalau dia sholat maghrib berjamaah, Masya Allah. Dia lebih baik dari 1.000 bulan. 83 tahun dia sholat berjamaah. Lebih dari itu. Dianggap. Setelah itu ngapain? Dia apa? Sholat isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah. Di malam itu dia baca Al-Quran 1 juz. Ya. Di malam itu dia baca Al-Quran 1 juz, maka dia diibaratkan berarti ngaji Al-Quran selama durasi 1.000 bulan. Atau lebih banyak dari 1.000 bulan. 1 juz. Di malam itu dia berinfak 10 real. Ini kita tunggu nih 10 real antum. Ya, ini malam ganjil. Infakkan, kasih ke bendahara 10 real. Tapi anak malu, Ustaz. Enggak boleh malu. Kalau enggak malu, udah 100 real. Enggak, ya jadi tidak masalah. Mau 5 real, 10 real. Kalau di masjid-masjid kan enggak ada sini kota infak ya, Pak. Enggak ada ya. Nah, udah kasih ke bendahara. 10 real, 5 real. Yang penting antum berinfak di malam 10 awakhir. Kasih. Mau cash, mau apa, ya silahkan. Berarti antum dihitung berinfak 10 real selama 1.000 bulan. Masya Allah. Maka dari itu jamaah sekalian, dikatakan wa annaha la takhtassu bi lailatis sabi' wal 20. Malam Lailatul Qadar itu tidak khusus pada malam 27. Pernah di zaman Nabi itu di malam 21. Pernah juga di malam 29. Ya, seperti itu. Apa manfaatnya ikhfa'u Lailatul Qadar? Kenapa disembunyikan? Tidak dijelaskan secara terperinci. Ini banyak hikmahnya. Di antaranya adalah agar kita tidak putus asa. Dan agar kita bersungguh-sungguh di 10 malam ini. Karena kalau dibilang, oh malam Lailatul Qadar cuma malam 21 doang. Udah 23, 25, 27-nya udah orang malas-malasan. Atau kalau dikatakan, oh cuma malam 25 doang Lailatul Qadar. Pasti setiap tahun. Berarti orang hanya beribadah di malam 25 doang. Makanya dibuatlah kapan perinciannya tersembunyi. Sebagaimana ajal kita, kematian kita itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dijelaskan. Supaya seseorang masih ada rojaknya, dia berharap akan ampunan dari Allah, supaya dia tidak berputus asa. Karena apabila seorang dibilang, wahai fulan, antum akan wafat Ramadan tahun depan. Mungkin 11 bulan ke depan ini dia galau. Aduh, nggak semangat apa-apa, nggak selera makan. Ya, jadi seperti itu. Maka dirahasiakan. Terdapat hikmah dan fadilah yang banyak. Disebutkan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar kepada para sahabatnya untuk mengabarkan tentang Lailatul Qadar. Namun karena beliau berbicara dengan Fulan bin Fulan, akhirnya dia lupa untuk menyampaikan itu. Lalu kata beliau, dan di sini disebutkan oleh penulis, wa asa an yakuna khairan lakum, dan lupanya Nabi itu kebaikan untuk kita. Supaya kita bersungguh-sungguh di
10 malam awakhir ini. Kaifa yataharral muslim Lailatul Qadar? Lalu bagaimana menyikapi Lailatul Qadar ini jamaah sekalian? Ya, kita akan lihat di sini. Pertama kita banyak berdoa. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu di antara doa Lailatul Qadar di malam-malam awakhir. Dan kita akan bacakan ada satu hadis di sini yang berkaitan dengan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 malam awakhir. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashru al-awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi memasuki 10 malam akhir Ramadan, beliau mengekangkan sarungnya, ya, atau ikat pinggangnya, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Ya. Jadi di antara pelajaran dari sini adalah yang pertama kata Syekhul Islam, al-layali al-ashrul awakhir min Ramadhan afdalu min layali Dzulhijjah. Ketika Allah berfirman walayalin ashr, dan malam-malam yang 10. Maka mayoritas ulama tafsir mengatakan bahwa ini adalah 10 awakhir Ramadan. Kalau ditanya antum, kapan malam yang paling afdal dalam satu tahun? Kalau untuk malamnya 10 malam akhir Ramadan. Kalau untuk harinya, ya, itu adalah 10 awal Dzulhijjah. Itu untuk hari dalam perputaran satu tahun, mana hari yang paling afdal? 10 awal Dzulhijjah siangnya. Untuk malam 10 akhir Ramadan. Jadi kita sekarang ini, Pak, jangan menghadapinya dengan biasa-biasa doang. Ini 10 malam terbaik dalam kurun satu tahun yang belum tentu bisa kita temui di tahun depan. Jadi perbanyak aneka ragam ibadah. Nah, juga dikatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam min syiddati ihtimamihi bi hadhihi al-layali al-mubarakah ya'takifu fil masjid wa ya'tazilu an-nas wa ya'tazilu nisa'ahu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 akhir Ramadan, beliau beriktikaf. Kita udah bahas kemarin. Minimal iktikaf 1 jam, 2 jam atau 1 malam. Niatkan untuk iktikaf. Wa ya'tazilun nas, Nabi juga menjauh dari kerumunan orang. Fokus untuk ibadah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam wa ya'tazilu nisa'ahu, beliau juga menjauh dari istri-istrinya. Yang terakhir ini udah antum amalkan memang. Sebagian ya. Tapi bukan karena Lailatul Qadar. Karena LDR ya, Masya Allah. Baik. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafarruqan lil ibadah wa iqbalan ala Allah. Beliau supaya fokus ibadah dan menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-haditsu dalilun ala syiddatil iqbali ala ta'ah fi tilkal ashr. Hadis ini juga menjelaskan tentang betapa semangatnya Rasulullah untuk melakukan ketaatan di 10 akhir Ramadan dan berpaling dari segala hal yang dapat mengganggu fokus kita dari ibadah. Sementara keadaannya di daerah kita 10 akhir Ramadan orang sudah tidak fokus ibadah. Yang datang di masjid tinggal pemain intinya doang. Ya, yang sudah masuk babak final. Kita lihat, Masya Allah, usia udah di atas 30 tahun, di atas 40 tahun ke atas, yang menghadiri, yang meramaikan masjid-masjid kaum muslimin kalau di tanah air. Orang fokusnya sudah ke yang ibu-ibu kue lebarannya, ya,
Yang bapak-bapak makin semangat bekerja, pokoknya harus dapat target. Yang anak-anak sudah ya pada keluyuran, ya, lebih meramaikan mall. Kenapa? Karena yang tersisa itu orang-orang yang benar-benar serius. Maka dari itu jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum, ingat hadis Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang menjadi standar perhitungan bagaimana akhirnya. Happy ending atau sad ending. Makin semangat enggak kita? Karena anak yakin ini kita sudah mulai lelah ini. Mulai bercabang pikiran. Bi, gimana ini? Baju anak-anak udah pada diteleponin antum kan? Ini gimana nih THR? Nah, Abi janjinya begini, kok belum dikirim? Nah, udah mulai banyak ini tuntutan-tuntutan. Belum lagi orang-orang yang biasa antum beri sodakoh misalnya, dia nunggu itu. Nunggu dan nagih biasanya. Belum lagi yang apa, tiketnya belum tahu ini positif atau tidak. Ini kan setidaknya mengganggu pikiran kita kan? Ya, kita masih 50-50 nih ya. Masih Masya Allah. Pikirannya bercabang-cabang. Di sisi lain, di sini babak finalnya. Masya Allah. Jadi semakin besar pahala, semakin besar pula ujian. Ya, inna izamal jazai ma'izamil bala. Besarnya pahala yang Allah berikan kepada seorang hamba sesuai dengan kadar besarnya ujian yang dia terima. Makanya di antara Nabi dan Rasul yang 124.000, ada namanya Rasul Ulul Azmi. Itu mereka yang paling berat ujiannya ketika menghadapi kaumnya dalam berdakwah. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai dibakar beliau. Nabi Isa sampai mau dibunuh beliau. Nabi Musa, ya, ujiannya sangat berat. Dan dari Rasul Ulul Azmi itu yang paling berat ujiannya Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau yang diberikan oleh Allah wewenang untuk membuka pintu surga. Diberitahu kepada malaikat Ridwan bahwa kunci surga tidak diberikan kecuali kepada hamba Allah yang bernama Muhammad. Masya Allah. Dan di antara umat-umat para nabi, yang pertama masuk surga itu adalah umat Nabi Muhammad. Baik. Kemudian jamaah sekalian, di sini disebutkan bahwa di antara fawaidnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak amal soleh di 10 malam akhir. Nabi beriktikaf, ya. Dan yang paling diharapkan dari Lailatul Qadar adalah 10 malam terakhir. Dan di sini, di antara amalan-amalan yang bisa kita laksanakan, itu tadi yang kita sebutkan. Fokus apa? Sholat wajibnya. Maghrib, Isya usahakan terus berjamaah. Ya, usahakan jangan masbuk, gitu ya. Apalagi baca Quran, istighfar, sholat tarawih. Kalau misalnya di masjid antum itu sholat tarawihnya, witirnya di akhir, ya tidak apa-apa. Antum sholat malam, biasanya berapa rakaat itu Pak? Kalau witirnya di akhir berarti tarawihnya berapa rakaat? 6. 4. Ada 4, ada 6 juga ya. 4 doang. Kalau di sini biasanya 4 ya? Hah? Oh, 8. Oh, tergantung masjid juga ya. Ada yang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau anak kemarin tahun lalu di dekat Ajiziyah, di Ajiziyah itu, ya, 6 di awal, nanti jam 12 atau jam tengah 1, 5. 2, 2, kemudian witir. Nah, kadang juga dia 13 rakaat. Nah, bagaimana itu? Gimana kalau kita tidak ikut apa namanya? Tidak ikut witir bersama imam di awal malam.
Ya, wallahu alam. Ada yang berpendapat kalau begitu dia tidak dihitung qiyamul lailah, salat malam satu malam suntuk. Ada lagi yang berpendapat begini, yang penting antum ikuti imam. Kalau imamnya 6 rakaat, antum selesai, kemudian dia pulang, antum pulang, sudah. Berarti dia juga mendapatkan keutamaan satu malam suntuk. Tentu tidak sama pahalanya, jumlah pahalanya dengan orang yang malamnya ikut sholat lagi. Karena jangan pula berpemahaman, oh kata Ustadz itu, kalau sudah 6 rakaat bersama imam, udah satu malam mana sholat suntuk. Habis itu malamnya nggak pernah lagi antum ikut qiyamul lail bersama jamaah di masjid. Jangan pula seperti itu. Tentu nggak sama pahalanya. Tentu yang lebih afdol, yang lebih selamat, kita bisa ikut sholat di malam, di awal malam, kemudian di pertengahan malam. Itu biasanya masjidnya ditutup nggak, Pak? Enggak ya? Misalnya selesai. Ya kalau tempat di Aziziyah kemarin tetap buka dia. Selesai jam 9. Nunggu ke jam 12 biasanya masjidnya buka ya. Ada yang tutup juga. Baik. Kalau dia misalnya dibuka full, udah sekalian menunggu, sekalian ibadah, sekalian tilawah, ya. Tapi Ustaz setelah itu saya sholat sendiri 2 rakaat juga 2 rakaat, silakan, tidak ada batas. Tafadhol. Antum mau sholat witir di awal malam juga silakan. Yang penting nanti ketika pertengahan malam imamnya witir, antum genap. Maksudnya gimana? Misalnya imamnya 1 rakaat terakhir nih. Antum sudah witir di awal malam. Ketika beliau salam, imam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, antum naik lagi 1 rakaat. Niat antum adalah salat qiyamul lail yang kategori hadis salatul laili masna masna. Salat malam tuh 2 rakaat 2 rakaat. Dan yang terakhir jamaah sekalian, di sini eh, ada tanda-tanda Lailatul Qadar. Yang pertama, malamnya itu sangat tenang. Ada berhembus angin sepoi-sepoi, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang derajatnya hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan Ibnu Khuzaimah. Jadi malamnya itu seperti ada gerimis, tapi bukan hujan deras. Suasananya tenang, ya. Dan tanda yang berikutnya, keesokan harinya itu matahari tidak langsung cahayanya langsung cerah, tidak langsung panas. Kalaupun ada cahaya tidak panas langsung, dia hanya hangat saja. At-tuma'ninatu was-sakinatu allati tanzilu bihal malaika. Dan malam itu juga terasa adem. Karena malaikat turun mengepakkan sayapnya sampai nanti azan subuh. Jadi satu malaman. Fayuhissul insanu bituma'ninatil qalbi. Seseorang akan merasakan hatinya tenang, ya, berlapang dada dan mendapati kelezatan dalam ibadah. Qad yarohal insanu fi manamihi kama hasala li ba'dis sahabat. Dan pernah juga sebagian sahabat bermimpi, ya, Lailatul Qadar itu mendapati mereka. Namun ini hanya mungkin kekhususan mereka. Ya, seperti itu. Tidak ada tanda-tanda yang lain. Hanya sekedar itu saja. Kita tidak fokus pada tanda-tandanya. Yang terpenting di malam ganjil antum full power. Apa? Gas ya. Gaskan katanya. Gaskan. Full power. Intinya begini, kalau setiap malam ganjil antum tarawih, antum sedekah, antum baca Quran, insya Allah dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak harus seseorang mendapati tanda tiba-tiba hatinya terasa sejuk, ya kan? Tiba-tiba dia menggigil. Banyak tanda-tanda yang mitos. Seperti disebutkan dalam kitab Sahih Fikih Sunnah ini. Ada orang yang mengatakan tanda-tanda Lailatul Qadar itu pepohonan pada sujud katanya. Air menjadi beku. Ya, ini tanda-tanda yang mitos. Tidak ada dalil yang sahih. Ada lagi yang mengatakan kalau malam Lailatul Qadar itu tidak ada anjing yang menggonggong.
ya, ayam berkokok katanya. Tidak ada, itu tidak ada dalilnya. Ya, ya malamnya tenang, tapi kalau dikatakan jangkrik nggak bunyi, nah ya, apalagi macam-macam. Ya, katanya ada orang yang letak pecinya atau lobenya di tempat, rupanya besoknya sudah di atas pohon kelapa gitu. Ini kan khurafat ya. Nah, karena katanya pohon-pohon itu pada sujud semuanya. Wallahu alam, itu tidak ada dasarnya, jamaah sekalian. Itu adalah keyakinan yang batil. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan seputar materi kita, kami persilakan, yang online, yang offline juga, tafadhol. Silakan, Pak. Tafadhol, Wandi. Hmm. Hmm. Yang bisa berbahasa Arab, pada itu ada dengan saya. Dengan saya ini siapa maksudnya? Oh, Mas. Baik. Jadi, apakah memang masih ada godaannya? Masih ada. Tapi tipu daya mereka tidak leluasa sebagaimana di luar Ramadan. Ya, buktinya kita pernah beberapa kali meruqyah di bulan Ramadan. Ya kesurupan juga dia. Tapi ya apa namanya? Tentu perlawanannya tidak sekuat bagaimana mereka itu di luar Ramadan. Namun ingat, apa yang diucapkan jin, 100 yang dia bilang 99 dusta. Antum tidak perlu percaya. Ya, karena kadang dia mengadu domba, atau kadang dia yufarriquna bainal mar'i wa zawji, memisahkan antara suami dengan istri, ya. Nah, jadi kita tidak perlu percaya kepada mereka. Ucapan-ucapannya banyak dusta. Kalaupun benar, maka dia akan bungkus dengan 100 kedustaan. Itulah dengan syarat-syarat, harus bawa ayam hitam, sembelih kambing warna hitam. Untuk apa? Supaya manusia ini jatuh kepada kesyirikan. Tapi apakah mereka masih ada di bulan Ramadan ini, pengaruhnya untuk menggoda manusia? Bisa. Tetapi tidak leluasa. Begitu ya. Allahu a'lam. Silakan. Ada lagi yang lain? Betul. Iya, iya seperti itu. Lailatul Qadar itu pasti datang. Cuma antum sedang ngapain di situ? Nah, itulah kesempatan yang membedakan antara satu orang dengan yang lainnya. Contoh, misalnya di malam 27 lah Lailatul Qadar di tahun ini, contoh ya, ala sabilil misal. Maka dilihat si fulan ini malam 27 kemarin dia ngapain? Oh, si fulan alhamdulillah salat maghrib, salat isya, kemudian tarawih, kemudian dia baca Al-Quran, kemudian dia iktikaf 2 jam. Maka dia akan dibalas sesuai dengan amalan dia di malam itu. Nah, jadi kita tidak terlalu sibuk mencari-cari buka jendela. Oh, ini ya agak gerimis gitu. Kita fokus saja ibadah, setiap malam ganjil ibadah. Atau ada juga khurafat ketika seorang keluar masjid tiba-tiba dia dapat kena cahaya katanya kan. Nah, ini udah seperti film-film horor gitu ya. Nggak benar. Ciri-ciri itu adalah mitos. Jadi intinya kita fokus pada ibadahnya. Perbanyak dan maksimalkan ibadah di malam ganjil. Dan seseorang terkadang dia tidak terasa dia dapat Lailatul Qadar tuh nggak ada rasanya loh Pak. Kan kata orang kayak seperti didatangi makhluk katanya. Ah, enggak, itu enggak benar. Intinya kita fokus ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan juga kita sebutkan tadi bahwa Lailatul Qadar itu tidak selalu
harus malam ganjil. Walaupun yang paling seringnya di zaman Nabi di malam ganjil. Sehingga tidak menutup kemungkinan, misalnya di malam ini Lailatul Qadar, ya turun untuk satu bumi ini, tapi mungkin di malam sana dia tidak malam ganjil, di sini malam ganjil, di sini tidak malam ganjil. Intinya tadi, kita bukan fokus kepada bukan fokus pada tanda-tandanya, kita fokus pada ibadahnya. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain, Pak? Pas. Oh, ada. Ada. Ya. Ya. Pendapat yang paling kuat, tidak dilarang wanita beribadah di masjid walaupun dia dalam keadaan haid. Selama tidak mengotori masjid. Cuma dia tidak sholat kan? Dia ngapain di sana misalnya? Dia boleh beribadah, misalnya zikir, dia baca Quran. Karena wanita yang haid juga boleh baca Quran. Ini pendapat yang paling kuat. Walaupun dengan mushaf. Sudah kita bahas kemarin ya. Karena ayat yang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun itu adalah ketika malaikat Jibril menyentuh Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Dan hadis yang mengatakan la yamassu hadzal Quran illa tahir itu adalah hadis yang dhaif. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang suci, itu adalah hadis yang dhaif. Memang adabnya. Adabnya kita memegang mushaf, mushaf dalam artian Al-Quran tanpa terjemah ya, dalam keadaan kita berwudu. Tapi kalau misalnya wanita dia baca Quran dari handphonenya, Al-Quran terjemahan, walaupun dia haid, maka tidak apa-apa. Walaupun yang lebih selamat adalah dia tidak membaca mushaf yang langsung, ya, ketika dia haid, dia baca dari handphonenya atau dari Al-Quran yang per juz, ada terjemahannya, itu lebih selamat. Nah, jadi boleh saja seorang wanita kalau mau dia hadir di pengajian, walaupun dia haid, pengajiannya di masjid, itu tidak dilarang. Nah, wallahu a'lam. Silakan Pak. Hmm. Di majelis taklim. Wallahu a'lam, ini kita bahas kemarin ya. Pendapat yang paling kuat di kalangan jumhur ulama, iktikaf harus di masjid. Ya, iktikaf itu haruslah di masjid dan diutamakan yang ada sholat Jumatnya. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Jadi ada sholat Jumatnya, kemudian masjidnya ditegakkan sholat 5 waktu di situ. Kalau di majelis taklim, wallahu alam tidak ada pendapat yang membolehkan itu. Bahkan ada yang lebih ketat lagi. Iktikaf hanya boleh Masjid Nabawi, di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ada yang berpendapat seperti itu. Dan beberapa ulama, masyayikh kita juga pendapatnya menguatkan itu. Bahwa iktikaf hanya di Masjidil Haram saja. Hanya ketika antum di Masjid Nabawi atau ketika di Masjidil Aqsa. Namun jumhur mengatakan boleh di masjid manapun selama ada sholat Jumatnya di situ atau selama ada sholat 5 waktunya di situ. Baik, kita cukupkan dulu sampai di